Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya mahasiswi dari STIKIM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian imunisasi, manfaat imunisasi, macam-macam imunisasi, jenis-jenis imunisasi, dan jadwal pemberian imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, menurut Kemenkes RI 2013. Nah, apa sih perbedaan imunisasi dan vaksin atau vaksinasi? Vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Nah, vaksinnya ini nih. Nah, kalau imunisasi ini merupakan proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, tujuan imunisasi itu, program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan pada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit secara umum. Tujuan imunisasi antara lain menurut Atika tahun 2010. Yang pertama, melalui imunisasi tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. 2. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular. Dan yang terakhir, imunisasi menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian pada balita. Nah, manfaat imunisasi ini ada 3. Yang pertama untuk anak, untuk keluarga, dan untuk negara. Nah, untuk anak, mencegah penderita yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Nah, yang untuk keluarga ini menghilangkan kecemasan dan psikologis pengobatan bila anak sakit. Yang terakhir untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Macam-macam imunisasi ini ada 2. Yang pertama imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif di mana tubuh akan membuat sendiri kekebalan terhadap penyakit setelah suntikan antigen. Nah, contohnya itu pemberian vaksin kepada anak-anak. Nah, yang kedua, imunisasi pasif, di mana tubuh tidak membuat sendiri kekebalan terhadap penyakit, tapi mendapatkan dari orang lain. Misalnya kolostrum atau ASI yang pertama keluar berwarna kekuning-kuningan yang diberikan oleh ibu pada bayi yang dapat melindungi bayi dari diare dan penyakit infeksi lainnya. Nah, jenis imunisasi ini ada 5. Yang pertama BCG, yang kedua hepatitis B, ketiga polio, keempat DPT, dan yang kelima campak. Nah, kita bahas BCG dulu. BCG itu kesingkatan dari Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi BCG ini berfungsi untuk mencegah penularan tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. Tuberkulosis disebabkan oleh sekelompok bakteria bernama Mycobacterium tuberculosis complex. Nah, TBC terutama menyerang sistem pernafasan atau TB paru. Meskipun organ tubuh lainnya juga dapat terserang. Mycobacterium tuberculosis biasanya ditularkan melalui batuk seseorang. Jadi, kalau kita ingin batuk atau bersin, itu jangan menggunakan telapak tangan, harus menggunakan siku. Nah, menurut Nuvareni 2003, imunisasi BCG tidak mencegah infeksi TB, tetapi mengurangi resiko TB berat seperti meningitis TB atau TB miliar. Meningitis TB ini TB pada selaput otak. Kalau TB miliar ini TB yang sudah menyebar luas melalui peredaran darah. Efek samping BCG apa aja sih? Nah, imunisasi BCG ini tidak menyebabkan demam, tetapi setelah 1-2 minggu akan muncul tonjolan keras dan kemerahan. Nah, tonjolan ini akan pecah menjadi luka. Luka ini tidak perlu pengobatan khusus karena luka ini akan sembuh dengan sendirinya. Cara pemberian vaksin BCG ini yaitu disuntikan di lengan bagian atas. Kontraindikasinya, imunisasi BCG tidak boleh diberikan pada kondisi pertama, seseorang anak menderita penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, furunkulosis, dan sebagainya. Ini eksim ya.
Ini furonkulosis. Nah, yang kedua, imunisasi tidak boleh diberikan pada orang atau anak yang sedang menderita TBC. Nah, lanjut ke DPT. DPT yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Kita membahas tentang difteri dulu. Difteri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Difteri menyerang saluran nafas bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Penderita akan mengalami beberapa gejala, seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, mual muntah, sakit waktu menelan, dan terdapat pseudomembran putih keabu-abuan di hidung, mulut, dan tenggorokan. Tidak mudah lepas dan mudah berdarah. Leher membengkak disebabkan karena pembekakan kelenjar leher dan sesak nafas disertai bunyi stridor. Nah, ini contoh gambar pseudomembran. Ini berada di tenggorokan. Nah, ini contoh suara sesak nafas disertai bunyi stridor. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada pertusis. Pertusis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Bordetella perusis. Pertusis ini dapat menyebabkan terjadinya batuk yang hebat dan lama. Batuk terjadi beruntun dan pada akhir batuk menarik nafas panjang terdengar suara hup atau whoop yang khas, biasanya disertai muntah. Jika terjadi pada bayi, pertusis sering tidak menimbulkan batuk. Namun, gangguan ini dapat menyebabkan nafas terhenti sementara atau bisa disebut juga dengan apnea. Kemudian membuat kulit bayi tampak membiru karena kekurangan oksigen. Nah, yang terakhir ini ada tetanus. Tetanus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Clostridium tetani. Pada bayi, penularan disebabkan karena pemotongan tali pusat tanpa alat yang steril atau dengan cara tradisional, di mana alat pemotong dibubuhi ramuan tradisional yang terkontaminasi. Nah, efek samping dari DPT ini adalah efek samping itu ada 2. Yang pertama ringan dan berat. Efek ringannya seperti terjadi pembengkakan dan nyeri pada tempat penyuntikan dan demam. Sedangkan efek berat, bayi menangis hebat karena kesakitan selama kurang lebih 4 jam. Kesadaran menurun, terjadi kejang, ensefalopati, dan shock. Nah, cara pemberian vaksin ini yaitu disuntikan di paha tengah bagian luar. Nih, paha tengah bagian luar. Nah, yang ketiga ada campak. Campak, imunisasi campak ini ditunjukkan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Campak atau bisa disebut juga dengan rubella disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat infeksius. Infeksi disebarkan lewat udara atau airborne. Gejalanya ada panas, batuk, pilek, makin lama makin berat, dan pada hari ke-10 sejak awal infeksi atau pada hari penderita kontak dengan sumber infeksi, mulai timbul ruam makulopapuler warna kemerahan, seperti ini contohnya. Nah, efek sampingnya, hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari, yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi. Nah, cara pemberian vaksin ini yaitu disuntikan di lengan kiri. Selanjutnya ada polio. Polio merupakan imunisasi yang bertujuan mencegah penyakit poliomielitis. Poliomielitis ini adalah penyakit pada sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh 1 dari 3 virus yang berhubungan, yaitu virus polio tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Penyakit ini dapat menyerang sistem pencernaan dan sistem syaraf. Polio menyebabkan demam, muntah-muntah, dan kekuatan otot menurun, dan dapat menyerang syaraf-syaraf, mengakibatkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini dapat melumpuhkan otot pernafasan dan otot yang mendukung proses penelanan, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, cara pemberiannya itu diteteskan. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus yang telah mempengaruhi organ liver atau hati. Bayi-bayi yang terjangkit virus hepatitis berisiko terkena kanker hati atau kerusakan pada hati. Virus hepatitis B biasanya disebarkan melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, air liur, dan air mani. Gejala mirip flu, yaitu kehilangan nafsu makan, mual muntah, rasa lelah, mata kuning, dan serta demam. Urin menjadi kuning dan sakit perut. Nah, efek samping
yaitu reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Nah, yang pertama ini ada HB0, itu diberikan baru lahir. Yang kedua, pada umur 1 bulan, yaitu BCG dan polio 1. Ini pemberiannya dibarengin. Ya, pada umur 1 bulan. Umur 2 bulan ini DPT-HB1 dan polio 2. Umur 3 bulan DPT-HB2 dan polio 3. Umur 4 bulan DPT-HB3 dan polio 4. Untuk campak ini diberikan pada umur 9 bulan. Oke. Nah, jika ibu merasa khawatir apabila anak ibu nanti disuntik akan merasakan nyeri, jadi sebelum disuntikan, ibu kompres dengan air hangat lengan atau pahanya sesuai lokasi yang ingin disuntikan. Jadi di sini ada penelitiannya menurut Melzek and Wall 1965 dalam Potter dan Perry 2006. Pada penelitian ini, kompres hangat menjadi salah satu pilihan tindakan yang mudah dan praktis dalam menurunkan nyeri yang dirasakan bayi saat imunisasi. Hal ini diperkuat dengan teori gate control di mana kompres hangat yang diberikan sebelum penyuntikan mampu menimbulkan efek hangat serta efek stimulasi kutaneus berupa sentuhan yang dapat melepaskan endorfin pada jaringan kulit yang dapat memblok transmisi stimulus nyeri, sehingga impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem syaraf pusat. Penelitiannya, di sini juga ada penelitian tentang kompres hangat pada anak ibu yang demam. Dengan kompres hangat menyebabkan suhu tubuh di luaran akan terjadi hangat, sehingga tubuh akan menginterpretasikan bahwa suhu di luaran cukup panas. Akhirnya tubuh akan menurunkan kontrol pengatur suhu di otak supaya tidak meningkatkan suhu pengatur tubuh. Dengan suhu di luaran hangat akan membuat pembuluh darah tepi di kulit melebar dan mengalami vasodilatasi sehingga pori-pori kulit akan membuka dan mempermudah pengeluaran panas, sehingga akan terjadi perubahan suhu tubuh. Dan juga ada hasil penelitian Tri Red Jacket tahun 2002 di Rumah Sakit Umum Tidar, Magelang mengemukakan bahwa kompres hangat lebih banyak menurunkan suhu tubuh dibandingkan dengan kompres air dingin karena akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Pasien menjadi menggigil. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang imunisasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.